Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, kali ini saya akan membagikan video sindiran-sindiran menohok daripada netizen untuk akun si Fufu Fafa ya teman-teman. Dimana dalam video tersebut, di sini para netizen menyindir akun Fufu Fafa ini dengan sangat menohok. Salah satunya adalah seorang penyandang disabilitas teman-teman, yang menyindir akun Fufu Fafa tersebut dengan sangat menohok, yang membuat para basar-basarnya Fufu Fafa tersebut menjadi malu 7 turunan. Nah, oke teman-teman semua, untuk itu tanpa perlu berlama-lama kita simak videonya. Gibran malu sama pelawak disabilitas ini. Iya, dan alasan aku merantau itu simple. Karena aku pengen buktikan ke orang-orang bahwasannya walaupun aku disabilitas, aku bisa dapatkan pekerjaan tanpa bantuan orang tua. Keren. Nah, betul Bang. Karena di Betul, Indonesia betul. ada kan pemuda yang sehat walafiat, tapi kerja aja masih dibantu sama bapaknya. Sampai ngubah-ngubah aturan gitu. Padahal yang kaki satu aku ya, tapi dia nggak bisa berdiri di kaki sendiri. Mantap, mantap. Oh, ala Yono. Yono. Tukang kayu kau loh, bukan tukang rayu. Tapi kita nggak tahu ya, namanya tukang kayu ya. Pasti Ngeri ya, pandai kan, kita sekarang. bikin kursi goyang kan. Anaknya dikasih kursi, aturan yang digoyang. Bang. Nih buat kalian ya yang selama ini suka bilang Bajar Mulyono. Sekarang sudah nggak ada yang namanya Bajar Mulyono, tapi sudah diambil alih sama anaknya yang bernama Fufu Papa. Jadi sekarang diganti namanya Bajar Fufu Papa. Basar Fufu Fafa. Gua tag, gua press buat lo diciduk. Hidup saya mau ngapain? Jangan takut bang. Jasa saya asli. Atau jangan-jangan mau cabut izin tambang ilegal. Tapi saya emang nggak punya tambang ilegal. Iyalah. Yang namanya hujatan itu Nah, adalah ini nih. ujaran kebencian. Budaknya Kalau kamu Fufu Papa. menormalisasi ujaran kebencian, Mbak, sebelum gue lanjut, boleh tanya nggak ujaran kebencian itu apa sih? Oke, kita lanjut guys. Kasih paham. Logika. Pikir logika. Dia nggak punya logika. Halo guys, ingat kejadian sekitar tahun lalu ketika ada seorang guru SMP yang dipecat hanya gara-gara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merasa tersinggung dengan kritik dan komentar dari warga ini. Kalau nggak salah memanggil Ridwan Kamil dengan maneh gitu, dan Ridwan Kamil merasa tersinggung. Nah, Gibran rupanya juga melakukan hal yang sama kemarin. Jadi Gibran terlihat mempin komentar salah satu netizen di kolom komentar Instagramnya pada konten belusukan di terowongan MRT di Jakarta. Nah, tujuannya jelas lah ya. Tujuan Gibran mempin ini adalah agar para buzzernya, para pendukung dan pemujanya ini mempersekusi pengguna yang dipin komentarnya tersebut, sekaligus mendapatkan simpati bahwa seolah-olah Gibran ini mendapatkan penghinaan ya. Jadi seolah-olah Gibran adalah korban dari penghinaan. Nah, lalu orang tersebut yang katanya menghina ini bisa saja di kehidupan nyatanya dia akan dikucilkan. Lalu kalau dia bekerja bisa saja dia dikeluarkan dari pekerjaannya, seperti guru SMP yang di Jawa Barat itu, dengan alasan perusahaan nggak mau terbawa imbas atau terkena imbas dari permasalahan seperti ini. Dan ya bisa saja kalau misalnya mentalnya tidak cukup tangguh, dia bisa terkena mental, lalu bisa saja dia bunuh diri, bisa sampai sejauh itu. Nah, cara seperti ini adalah cara-cara diktator versi modern saat ini. Hanya dengan modal pin atau membalas komentar singkat, maka dia akan, orang yang menghina ini akan dihajar oleh ribuan
para buzzer, pemuja-pemuja yang secara membabi buta bertubi-tubi melakukan persekusi, bahkan bisa masuk ke teror, bisa melakukan doxing, penyebaran data pribadi dan sebagainya. Nah, Ridwan Kamil dan Gibran sudah melakukannya. Mereka telah melakukannya bahkan bukan cuma sekali, terlihat beberapa kali bahkan. Nah, selain mendapatkan simpati, saya rasa mungkin ada kepuasan tersendiri ya kepada pemimpin model seperti ini. Ya, naluri mereka kan naluri manusia, ya selalu ingin dilihat memiliki power. Ya, tapi di zaman sekarang tidak mungkin, atau para pejabat negara nggak mungkin melakukan kekerasan secara langsung. Maka cukup dengan memimpin, membalas komentar. Kita bisa lihat betapa mengerikannya telunjuk seorang penyelenggara negara. Jadi ya kalian ini hanya boleh memuji, nggak boleh mengkritik, apalagi sampai dengan nada-nada yang keras gitu ya. Jadi inilah yang mereka mau. Ya jangan coba-cobalah melakukan kritik kepada para pemimpin, apalagi yang baperan seperti Ridwan Kamil dan Gibran. Bisa saja nanti kalian kehilangan pekerjaan atau kalian dipersekusi dan sebagainya. Nah, balik ke komentar tadi yang bertuliskan, yang saya tahu, yang gue tahu yang suka berusukan itu cuma pemulung. Itu dicap sebagai hinaan. Katanya ini nggak ada korelasinya dengan kritikan, begitu kata para buzzernya. Korelasi kritikannya kita coba lihat ya, kita coba jelaskan. Wapres itu nggak perlu berusukan. Buatlah kebijakan dari helikopter view untuk mencari solusi. Belusukan, untuk belusukan ini cukup anak buah saja. Belusukan nggak perlu wapresnya, pemulung juga bisa. Nah, ini yang dimaksud oleh pengguna yang berkomentar ini. Jadi cara kritik itu berbagai macam. Bisa lewat narasi, lewat komedi, lewat sindiran, sarkasm, dan banyak lagi. Kalau kata pemulung membuat para pendukung Gibran tersinggung, lalu kenapa ketika Fufu Fafa menyebut anak presiden sebagai desainer homo, bahkan Pak Prabowo yang adalah presiden dibilang berbiji satu, mereka tidak merasa ini sebuah penghinaan kah? Kelihatannya mereka biasa-biasa aja, bahkan kita disuruh melupakan ya. Katanya biasalah itu anak muda. Ya, sekarang sudah masuk era di mana masyarakat jadi anti intelektual. Mahasiswa yang demo, yang membela rakyat kecil yang belum mampu mencerna kebijakan, yang nggak punya power dan atau belum bisa berpandangan visioner terhadap kebijakan yang dibuat oleh para pemangku jabatan, malah di framing seolah perusak keberlangsungan pemerintahan. Mereka yang mengkritisi kebijakan atau hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak pro rakyat dibilang sebagai pemecah belah rakyat. Salam. Nah, oke teman-teman semua, itulah video sindiran daripada netizen untuk si akun Fufu Fafa dan juga sindiran Manohok terhadap Mas Gibran ya teman-teman. Dimana Mas Gibran ini betul-betul anti dengan kritik teman-teman. Sampai-sampai orang yang berkomentar di salah satu postingannya Gibran tersebut malah diping sama si Mas Gibran. Itu artinya supaya para buzzer-buzzernya bisa menyerang komentar tersebut ya teman-teman. Dan betul sekali ya teman-teman, sekarang ini para buzzer-buzzernya Mulyono sudah pindah haluan menjadi buzzer-buzzernya Gibran. Nah oke teman-teman semua, akun Fufu Fafa tersebut jangan sampai menghilang dari peredaran. Nah oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.